Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353 00 16716 atas nama Pondok Pesantren Taqimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813 7314 7983. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal Islam, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya dan karunia-Nya kita kembali diberikan taufik untuk bisa belajar, untuk bisa hadir di majelis ini, insyaallah sama-sama untuk bisa mempelajari sedikit dari ilmu agama kita. Semoga apa yang bisa kita pelajari pada malam hari ini bisa menjadi manfaat bagi kita untuk dunia kita dan akhirat kita. Ikhwatul Islam, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali ke hadis kita, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Man ya'khudhu anni haula'il kalimat?" Siapa yang siap untuk mengambil dariku wasiat-wasiatku? Kemudian Abu Hurairah pun menjawab, "Ana ya Rasulullah." Ana ya Rasulullah, aku ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sebelumnya beliau menawarkan, kemudian fayamalu bihinna au yu'allimu man ya'malu bihin. Siapa yang siap mengambil wasiat-wasiat dariku, kemudian apa? Dia mengamalkan wasiat tersebut dan atau mengajarkan orang lain agar orang tersebut mengamalkan wasiat tersebut. Maka kemudian Abu Hurairah menyanggupi tawaran tersebut. Maka hendaknya kita semua di hadapan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala sampai kepada kita nasihat, wasiat atau ajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan nasihat tersebut, atau minimalnya kita ajarkan kepada orang lain agar orang lain bisa mendapatkan manfaat dari nasihat tersebut. Apa saja wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, yang pertama adalah ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah olehmu hal-hal yang diharamkan, maka engkau akan menjadi orang yang paling bagus kualitas ibadahnya. Kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya kelaziman dari
meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, janji Allah Subhanahu wa taala atau sabda Rasulullah SAW tadi apa? Kita akan menjadi orang yang paling bagus kualitas ibadahnya. Kita lihat bagaimana salaf kita dalam ibadah mereka, bagaimana khusyuknya mereka, bagaimana tenangnya mereka dalam ibadah. Banyak sekali kisah-kisah yang sampai kepada kita. Salah satu kisah yaitu kisah sahabat Abbad ibn Bishr radhiyallahu anhu, yang mana beliau dalam salatnya beliau tertembak 3 panah, namun beliau tidak membatalkan salatnya. Beliau selesaikan bacaan Qur'annya dalam salatnya tersebut, baru setelah beliau selesai membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya tersebut, beliau membangunkan temannya, karena pada saat itu beliau sedang ditugaskan untuk berjaga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau dengan rasa nikmatnya, ya, beliau menikmati lezatnya ibadah tersebut. Beliau nggak mau apa? Membatalkan salatnya meskipun apa? Tertembak panah. Ya. Juga kemarin kita sebutkan Tabi'il Jalil Urwah bin Zubair rahimahullah. Kemudian juga sedikit koreksi. Ya, kemarin kita sebutkan kaki beliau putus karena terinjak kuda atau apa seperti itu ya. Tapi setelah ana cari, beliau itu kakinya apa? Sakit. Ya, sehingga harus diamputasi. Sakit sehingga harus diamputasi. Jadi saat itu beliau sedang perjalanan karena dipanggil oleh khalifah. Dalam perjalanan tersebut beliau membawa anak beliau yang paling beliau cintai. Yang mana kita sebutkan pada pertemuan kemarin, beliau apa? Mendapatkan musibah, anaknya dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan pada perjalanan itu juga penyakit beliau yang ada pada kaki beliau, kalau istilah zaman sekarang mungkin kanker seperti itu parah. Ya, sehingga sampai ketika apa namanya beliau sampai ke kediaman khalifah, maka khalifah pun mencarikan dokter untuk beliau, dan dokter pun apa? Memberikan keputusan bahwasanya harus diamputasi biar penyakitnya tidak menyebar. Maka di salah satu riwayat, ya karena riwayatnya banyak sekali, di salah satu riwayat beliau ketika mau dibius tidak mau. Tapi apa? Beliau gantinya apa? Biarkan aku sholat, dan di tengah sholat tersebut apa? Dilaksanakan proses amputasi tadi. Ya. Bagaimana apa namanya kenikmatan sholat tadi bisa mengalahkan rasa sakit yang beliau rasakan. Ini tentu berangkat dari kualitas ibadah beliau. Ya, tentu para salaf kita mereka jauh sekali dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibandingkan dengan kualitas ibadah kita saat ini sangat jauh sekali. Banyak sekali hal-hal atau dosa-dosa, maksiatan yang kita lakukan sehingga kita belum bisa merasakan kenikmatan ibadah yang seperti itu. Kemudian wasiat yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam berwasiat, jadilah atau terimalah atau ridhalah akan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan untukmu, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya, orang yang paling merasa cukup ya di dunia ini. Kemudian kita lanjut ke wasiat yang berikutnya, yaitu wasiat yang ketiga. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahsin ila jarika takun mu'mina. Wa ahsin ila jarika takun mu'mina. Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang mukmin. Dalam lafaz yang lain riwayat Ibnu Majah rahimahullahu taala, Rasulullah SAW bersabda, wa ahsin jiwara man jawaraka takun muslima. Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau akan menjadi orang muslim. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau berbuat syirik atau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada al-walidain, kedua orang tua. Wa bidzil qurba, dan kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, dan tetangga dekat, wal jaril junub, dan tetangga jauh, wassahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum, dan rekan safarmu, wa ibnis sabil, orang yang sedang dalam perjalanan, wa ma malakat aymanukum, dan budak-budakmu. Jari dzil qurba dalam ayat tersebut ya tetangga dekat, maksudnya adalah dia adalah tetanggamu dan juga kerabatmu. Ya, tetangga dan juga kerabat. Sebagian ulama ada yang mengatakan tetangga yang muslim. Ya. Adapun jaril junub, tetangga jauh, adalah tetangga yang bukan kerabatmu. Jadi asalnya orang asing namun dia tinggal di sampingmu, menjadi tetanggamu. Seperti itu jaril junub. Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan untuk menguatkan wasiat ini, karena hadis ini oleh Syekh Albani dihukumi hasan, dan kalau kita lihat di Sunan Tirmidzi itu sanadnya dhaif, namun karena ada hadis-hadis lain yang menguatkan makna hadis ini maka derajatnya naik. Maka salah satu hadis dan di antara hadis yang menguatkan makna anjuran kita berbuat baik kepada tetangga sehingga kita bisa menjadi orang mukmin adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Dalam hadis yang lain juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Juga hadis yang lain beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu saudaranya. Dan juga banyak hadis-hadis yang lainnya yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Karena agama kita, syariat Islam itu sangat memperhatikan kita sebagai umatnya. Bagaimana kita bisa menjalankan syariat Islam ini dengan sebaik-baiknya. Maka dimulai dengan diri kita, pribadi kita, masing-masing kita sudah diatur oleh syariat Islam. Kemudian keluarga dan juga tetangga, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis, masyarakat yang damai, tentram, sehingga atau penduduk-penduduknya bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan tenang, dengan damai. Seperti itu. Ya. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Tetangga itu juga menjadi tolak ukur kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un minas sa'adah." 4 hal yang merupakan sumber kebahagiaan. Yang pertama apa? Al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Wal maskanul wasi', dan tempat tinggal yang lapang, yang luas. Wal jarus salih, dan tetangga yang baik. Wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minasyaqawah, dan 4 hal yang merupakan sumber kesengsaraan.
Yang pertama apa? Al-jarus su, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetangga yang buruk. Wal mar'atus su, dan istri yang buruk juga. Wal maskanud dayyiq, tempat tinggal yang sempit. Wal markabus su, dan kendaraan yang tidak nyaman. Ikhwatal Islam, tetangga yang dimaksud di sini adalah umum. Ya, tetangga yang dimaksud adalah umum, baik tetangga yang muslim maupun non muslim. Kita semua wajib memberikan hak mereka masing-masing. Kita berbuat baik kepada mereka dengan kadarnya masing-masing. Abdullah bin Umar, sebagaimana yang dinukilkan oleh Mujahid, beliau memberikan contoh kepada kita. Suatu hari pembantu beliau atau budak beliau sedang menyembelih kambing. Maka beliau pun berkata, "Ya ghulam," wahai ghulam, panggilan untuk budaknya. "Idza faraghta fabda bijarinal yahudi." Ketika kau nanti sudah selesai dari menyembelih kambing ini, maka bagilah kambing tersebut dan mulailah dari tetangga kita yang Yahudi. Ya. Maka ada salah seorang yang bertanya, "Al-Yahudi aslahakallah, engkau memberikan sesuatu kepada orang Yahudi, semoga Allah memperbaiki keadaanmu." Maka apa jawab Abdullah bin Umar? "Inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar." Sungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat tentang tetangga. Hatta khashina au ru'ina annahu sayuwarrithu. Sampai kami khawatir kalau beliau akan menetapkan hak waris untuk tetangga. Karena saking apa? Tadi Rasulullah SAW terus-menerus mewasiatkan kepadanya. Dan ini juga sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana Jibril alaihi salam terus mewasiatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tetangga. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengira bahwa tetangga akan mendapatkan hak waris. Ya. Ikhwatul Islam, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita perlu mengetahui sedikit dari adab dan hak tetangga. Di antara adab dan hak tetangga yang perlu kita perhatikan adalah hendaknya kita tidak mengganggu tetangga kita. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman. Beliau ulang 3 kali. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Qila man ya Rasulullah. Dikatakan kepada Rasulullah SAW, ditanyakan kepada beliau, siapa ya Rasulullah? Maka beliau pun menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya, dari kejahatannya. Ya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah ditanya, ya Rasulullah, inna fulanata taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq. Ya Rasulullah, sesungguhnya fulanah, ada seorang wanita, dia itu banyak mengerjakan salat di malam hari. Ya, salat nafilah, qiyamul lail. Ya, kemudian apa? Wa tasumun nahar. Kemudian puasa di siang harinya. Jadi banyak mengerjakan amal-amal yang sunnah, nafilahnya banyak. Tentu tidak meninggalkan hal-hal yang wajib. Ya, bersama dengan hal yang wajib, dia juga mengerjakan banyak sekali amal-amal yang sunnah. Wa taf'al, kemudian kebaikan-kebaikan yang lainnya. Wa tasaddaq, dia juga banyak bersedekah. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Namun apa? Dia juga apa? Mengganggu saudaranya dengan lisannya. Mengganggu tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, la khaira fiha hiya min ahlin nar.
tidak ada kebaikan baginya, dia termasuk penghuni neraka. Kemudian sahabat bertanya, ya, wa fulanah, dan wanita yang lainnya, tusallil maktubah, dia hanya apa? Mengerjakan sholat yang fardu saja, mengerjakan sholat yang fardu saja. Wa tusdiqu bi athwar, kemudian bersedekah dengan gandum, ya, sedikit seperti itu. Wala tu'dhi ahada, namun apa? Dia tidak mengganggu seorang pun. Maka Rasulullah SAW menjawab, hiya min ahlil jannah, dia adalah penduduk surga. Ya, ini betapa bahayanya mengganggu, lebih khususnya tetangga kita, ya. Kemudian kita tentu sudah maklum bahwasanya berbuat buruk, mengganggu, itu merupakan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, hal yang diharamkan oleh syariat kita. Namun tadi kita sebutkan bahwasanya mengganggu tetangga itu bahayanya lebih atau berlipat dibandingkan orang yang lainnya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang perbuatan zina, maka beliau katakan itu apa? Perbuatan yang diharamkan. Kemudian kalau seorang berzina dengan tetangganya, maka beliau pun menjawab apa? Di an yazniya ar-rajulu bi 'ashrati niswatin aisara 'alaihi min an yazniya bi imra'ati jariha. Kalau seorang itu seandainya dia berzina dengan 10 wanita, maka dosanya lebih ringan dibandingkan dia berzina dengan tetangganya. Ya. Kemudian juga beliau ditanya tentang perbuatan mencuri. Beliau jawab apa? Perbuatan yang haram. Maka beliau ditanya juga, bagaimana kalau dia mencuri tetangganya? Maka beliau menjawab apa? Di an yasriqa ar-rajulu min 'ashrati abyatin aisaru 'alaihi min an yasriqa min jarihi. Kalau seorang dia mencuri dari 10 rumah yang bukan tetangganya, itu dosanya lebih ringan dibandingkan dia mencuri rumah tetangganya. Ya. Maka kita perlu perhatikan atau kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, mungkin kita pernah menyakiti saudara kita, terutama tetangga kita, dengan tanpa kita sadari. Ya, tetangga itu semua yang hidup berdampingan dengan kita. Yang santri mungkin yang sekamar dengannya, ya, yang ranjangnya sebelah ranjangnya itu termasuk tetangga. Ya. Kemudian di antara adab dan hak tetangga adalah hendaknya kita terus perhatian kepada mereka, ya, kemudian mengecek bagaimana keadaan mereka, dan kalau bisa kita apa? Bantu untuk menyelesaikan hajat-hajat mereka, ya, meringankan hajat-hajat mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bersabda, "Laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila janbihi." Bukanlah seorang mukmin yang sejati tatkala dia apa? Kenyang. Namun tetangga yang berada di sebelahnya apa? Kelaparan. Ini menunjukkan bahwasanya dia enggak perhatian dengan keadaan tetangganya. Ya. Syekh Albani rahimahullah mengatakan, "Wa fil hadithi dalilun wadihun ala annahu yahrum 'ala al-jaril ghani an yad'a jiranahu ja'i'in." Dalam hadis ini terdapat dalil yang jelas bahwasanya haram bagi seorang yang kaya untuk membiarkan tetangganya dalam kondisi lapar. Fayajibu 'alaihi an yuqaddima ilaihim ma yadfa'una bihil ju'. Maka wajib baginya untuk memberikan kepada tetangganya tadi apa yang bisa menghilangkan rasa lapar mereka. Wa kadzalika, kemudian beliau meluas, ma yaktasuna bihi in kanu 'uratan. Kemudian juga memberikan pakaian-pakaian kalau mereka enggak punya pakaian. Wa nahwu dzalika min ad-daruriyat, dan hal yang lainnya yang termasuk
daruriyat, hal-hal yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang. Ya. Maka gimana seorang tetangga itu bisa memberi makanan kepada tetangganya, memberi pakaian kepada tetangganya, meringankan bebannya kalau dia tidak pernah perhatian sama tetangganya? Maka hendaknya kita terus perhatikan. Ya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya memberikan wasiat kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ya, beliau pernah berkata, "Ausani khalili." Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekasihku, pernah berwasiat kepadaku. Di antara salah satu wasiatnya adalah apa? "Idza tabakhta maraqan fa'akthir ma'ah." Kalau engkau masak sesuatu ya yang berkuah, maka perbanyaklah kuahnya. Tsummanzur ahla baitin min jiranik. Kemudian perhatikan penghuni rumah dari tetanggamu. Fa'asibhum minha bima'ruf. Maka berikan sebagian masakan itu kepada mereka dengan baik. Ya, bahkan dikisahkan bahwasanya para salaf kita atau sebagian salaf kita ada yang pernah diberikan hadiah. Ya, diberikan hadiah kepadanya. Kemudian karena perhatian kepada tetangganya, ya, merasa mungkin tetangganya lebih butuh barang tersebut, maka dia berikan kepada tetangganya. Tetangga yang satunya juga sama seperti itu, sampai muter lagi ke penerima hadiah tadi. Karena saking apa mereka perhatian satu sama lain. Ya, ikhwatul Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari tetangga yang buruk, ya, tetangga yang buruk, karena pengaruhnya sangat besar. Ya, beliau bersabda, "Ta'awwadhu billahi min jaris su'i fi daril muqam, fa inna jaral badiyati yatahawwalu ank." Mintalah perlindungan kepada Allah dari tetangga yang buruk di tempat tinggal. Ya. Karena tetangga yang tidak menetap akan berpindah. Ya. Bisa jadi maksudnya berpindah, mungkin berpindah karena dia nggak betah, atau kita mungkin yang akan berpindah, atau mungkin berpindahnya dengan kematian. Ya, seperti itu. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wasiat yang selanjutnya, wasiat yang keempat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima." Dan cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu, maka kau akan menjadi seorang muslim. Dalam riwayat yang lain, mukmina, engkau menjadi orang yang mukmin. Riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain yang untuk menguatkan wasiat Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tentu cinta yang dimaksud di sini adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang didasari karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika saudara kita bertambah ketaatannya, maka kita pun akan apa? Bertambah kecintaan kita kepadanya. Sebaliknya, ketika dia mulai menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan mengurangi cinta kita kepada saudara ini. Sambil apa? Kita nasihati. Sambil kita
nasihati saudara kita sehingga bisa kembali, ya, dan terus akhirnya apa? Cinta tersebut kokoh karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cinta yang seperti ini, yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba akan benar-benar merasakan rasa lezatnya keimanan, manisnya keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara yang mana apabila seseorang ada pada dirinya 3 hal tersebut, dia akan merasakan manisnya keimanan. Ya. Yang pertama, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang yang ia mencintai Allah dan Rasulnya, seseorang yang mencintai atau menjadikan Allah Subhanahu wa taala lebih dia cintai dari selainnya, termasuk dirinya sendiri. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan seseorang yang mencintai saudaranya, dia tidak mencintai saudaranya tersebut kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala dia cinta karena Allah, maka tadi apa? Dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Kemudian yang terakhir, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci apabila dia dilemparkan ke dalam neraka. Ya, maka tatkala 3 hal tersebut ada pada diri seseorang, dia akan apa? Merasakan manisnya keimanan. Salah satu tadi apa? Ia mencintai saudaranya, dia tidak mencintai saudara tersebut kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa 'ada fillah fa innama tunalu wilayatullah bidzalik." Siapa yang mencintai dan membenci karena Allah, berteman dan bermusuhan karena Allah, maka sesungguhnya pertolongan Allah itu diperoleh dengan demikian itu. Walan yajida 'abdun ta'mal imani wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik. Dan seorang hamba tidak akan mendapati rasa lezatnya keimanan, rasanya keimanan meskipun banyak dia sholat, ya, kemudian banyak dia berpuasa, sampai apa? Dia tadi apa? Mencintai karena Allah, membenci karena Allah, kemudian menolong karena Allah, bermusuhan pun karena Allah Subhanahu wa taala. Baru dia apa? Merasakan lezatnya keimanan. Waqad sarat 'ammatu mu'akhatin nas 'ala amri dunya. Dan sungguh kebanyakan persahabatan sekarang atau pertemanan sekarang atau persaudaraan sekarang itu didasari karena hal-hal atau perkara dunia. Wa dzalika la yujdi 'ala ahli syai'a. Dan itu tidak akan bermanfaat apapun bagi mereka. Karena yang bermanfaat hanya apa? Ketika kecintaan itu dilandasi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din aduwwun illal muttaqin." Teman-teman yang akrab dulu di dunia akrab, namun pada hari kiamat kelak, ya, sebagian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Ai kullu sadaqatin wa sahabatin li ghairillah fa innaha tanqalibu yaumal qiyamati adawatan illa ma kana lillah." Semua persahabatan, semua pertemanan yang didasari bukan karena Allah, maka kelak di hari kiamat akan berbalik menjadi permusuhan, kecuali apabila pertemanan atau persahabatan tersebut didasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza kama qala Ibrahim, dan ini sebagaimana yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam kepada
kaumnya, innamattakhadhtum min dunillahi awthana mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Innamattakhadhtum min dunillahi awthana mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah, yang kalian menciptakan perasaan kasih sayang di antara kalian di kehidupan dunia ini, maka nanti di hari kiamat sebagian kalian akan mengingkari sebagian yang lainnya, sebagian kalian akan melaknat sebagian yang lainnya, dan tidak ada tempat kembali bagi kalian kecuali neraka, dan tidak ada penolong bagimu siapapun itu. Ya, jadi kecintaan yang bermanfaat adalah kecintaan yang didasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan kecintaan tersebut seorang hamba akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, innallaha yaqulu yaumal qiyamah ainal mutahabbuna bi jalali al yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat kelak, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini aku akan naungi mereka dalam naunganku, di mana tidak ada naungan pada hari ini kecuali naunganku. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wasiat yang terakhir yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, wala tuktsiridh dhahik fa inna adh-dhahika tumitul qalba. Dan janganlah kau banyak tertawa, karena banyak tertawa itu akan mematikan hati. Tertawa atau bercanda itu sudah merupakan kalau istilahnya garam dalam kehidupan kita. Ada pasti dalam kehidupan kita yang namanya canda dan tawa. Ya, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun melakukan hal tersebut. Beliau bercanda, beliau juga tertawa. Namun tawa beliau apa? Senyuman. Dan canda beliau apa? Selalu kebenaran. Tidak pernah beliau berbohong dalam candanya. Di antara canda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kisah beliau bersama seorang nenek, ya, seorang nenek tua. Nenek tersebut bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'u Allah an yudkhilanil jannah." Ya Rasulullah, doakan aku agar aku masuk ke dalam surga. Maka beliau menjawab apa? "Ya umma fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuz." Wahai ummu fulan, ya, sesungguhnya surga itu tidak dimasuki oleh orang tua. Itu kata Rasulullah SAW. Jawabannya seperti itu. Maka kemudian nenek tadi apa? Berpaling menangis. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata, akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz.
kasih tahu nenek tersebut bahwasanya wanita tersebut tidak akan masuk surga dalam keadaan tua, karena di surga nanti kita semua akan berumur muda, yang tua kembali muda, ya. Kemudian tadi Rasul SAW melarang kita untuk banyak tertawa, karena tertawa itu bisa mematikan hati. Karena atau suatu hari Rasul SAW memberikan istilahnya menasihati para sahabatnya, ya, seperti itu. Ketika mereka banyak tertawa, banyak bercanda, ya, beliau mengimbanginya dengan agar kita memikirkan nasib kita, memikirkan nasib kita nanti. Apakah kita pasti akan berbahagia nanti di hari akhir? Apakah tempat kita di surga atau neraka? Maka tatkala kita memikirkan hal tersebut, kita akan menahan canda kita, menahan tawa kita, dan memanfaatkan waktu tersebut untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Rasul SAW suatu hari pernah bersabda, "Uridat alayyal jannatu wan nar." Ditampakkan kepadaku surga dan neraka. "Falam ara kal yaumi fil khairi wasyarr." Maka aku tidak melihat tentang kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Yaitu tatkala ditampakkan kepada beliau surga dan neraka. "Walau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Dan seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, yang aku lihat, maka niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Qala, maka kemudian rawi hadis mengatakan, "Fama ata ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumun ashaddu minhu." Maka tidaklah ada satu hari pun yang lebih berat bagi para sahabat selain hari itu. Ya, ghattu ru'usahum wa lahum khanin. Mereka menutupi kepala mereka sambil menangis sesekuan, karena memikirkan nasib mereka nanti di akhirat. Ya, apakah di surga ataupun di neraka. Ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati itu bukan berupa tawa kita. Ya, bukan orang yang sering bercanda. Jadi orang yang berbahagia itu bukan orang yang sering bercanda, tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah rasa tenang dan tentram yang ada dalam hati kita. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, dan inilah tujuan hidup seorang muslim di dunia ini. Ya, itu ketenangan dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal ladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman untuk menambah keimanan di atas keimanan mereka. Ya. Dan banyak bercanda atau banyak tertawa itu bisa membuat seseorang kehilangan wibawanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man kathura dhahikuhu qallat haibatuh, wa man kathura mizahuhu istakhaf." Barang siapa yang banyak tertawa, maka akan sedikit wibawanya. Dan barang siapa yang banyak berguraunya, maka dia akan rendah. Juga Al-Mawardi rahimahullahu taala, beliau pernah menyebutkan dalam kitabnya, "Wa amma ad-dhahiku fa inna i'tiyadahu syaghilun 'anil nadhari fil umuril muhimmah." Adapun tertawa, maka apabila seseorang membiasakannya dan terlalu banyak tertawa, maka hal tersebut akan melalaikan dan melupakannya
dari hal-hal yang penting. Mudhilun 'anil fikri fin nawaibil mulimmah. Dan orang atau walaysa liman aktsara minhu haibatun wala waqarun wala liman wusima bihi khatarun wala miqdarun. Jadi tadi ketika orang banyak tertawa, maka dia akan apa? Terlupakan dari hal-hal yang penting. Pikirannya akan apa? Terlalaikan dari hal-hal yang penting dan tidak akan memiliki wibawa dan kehormatan. Dan orang yang terkenal dengan hal itu tidak akan memiliki kedudukan dan martabat. Ya. Kemudian di antara adab dari bercanda, sebagaimana sudah kita singgung di awal, adalah apa? Hendaknya tidak berbohong dalam bercanda. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minul 'abdu al-imana kullah hatta yatrukal kadhiba fil muzahah wa yatrukal mira'a wa in kana shadiqa. Seseorang tidak dikatakan beriman dengan iman yang sempurna sampai dia meninggalkan dusta saat dia bercanda, dan saat dia meninggalkan dusta ketika dia dalam keadaan berdebat yang tidak ada gunanya, meskipun dia dalam keadaan benar. Ya, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la amzah wa la aqulu illa haqqan." Aku pun bercanda, namun aku tetap apa? Berkata yang benar. Ya. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengancam seseorang yang berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Beliau pernah bersabda, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzib liyudhika bihil qaum wailun lahu wa wailun lahu. Celakalah bagi orang yang berbicara kemudian dia berdusta dalam pembicaraannya tadi hanya karena ingin membuat orang lain atau kaumnya tertawa, maka celakalah dia dan celakalah dia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan kepada seseorang yang dia bisa meninggalkan dusta meskipun dia dalam keadaan bercanda dengan apa? Rumah di tengah surga. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa." Aku menjamin rumah di pinggiran surga bagi siapa saja yang meninggalkan berdebat meskipun dia dalam keadaan benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan rumah di tengah surga liman tarakal kadhiba wa in kana maziha, bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia dalam keadaan bercanda. Wa bi baitin fi 'alal jannah liman hasuna khuluquhu, dan aku berjanji atau menjamin rumah di tempat yang paling tinggi di surga bagi orang yang bagus akhlaknya. Ya. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi 5 wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wasiat yang pertama adalah apa? Hendaknya kita menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah apa? Hendaknya kita ridha, menerima apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita. Ya, kita mempunyai sifat qanaah, cukup akan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan untuk kita. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita berbuat baik kepada tetangga kita. Ya, karena tetangga itu kedudukannya sangat penting. Terutama mungkin kebanyakan dari kita yang kondisinya adalah mungkin perantau. Ya. Karena bisa jadi orang yang paling dekat dengan kita, orang yang misalnya kerabat kita itu belum tentu lebih cepat daripada tetangga kita dalam membantu kita, karena mereka berada di sisi kita.
Mereka berada di sekitar kita. Tatkala kita butuh sesuatu, kita akan mengandalkan mereka. Maka hendaknya kita apa? Perbaiki hubungan kita dengan tetangga kita. Jangan mengganggu tetangga kita. Kemudian wasiat yang keempat, hendaknya kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa saja yang kita cintai untuk diri kita, hendaknya kita pun cinta kalau sesuatu tersebut ada pada saudara kita. Ya. Kita cinta tatkala kita berada di atas hidayah, maka hendaknya kita cinta kalau hidayah itu tetap berada pada saudara kita. Maka tegakkan nasihat, dakwahi. Ya. Kemudian yang terakhir, jangan banyak tertawa. Jangan banyak tertawa, karena tertawa bisa mematikan hati, sehingga hati kita menjadi lalai. Hati kita menjadi lupa akan hal-hal yang penting, akan ilmu, akan ibadah dan hal-hal yang lainnya. Boleh kita tertawa, namun jangan berlebihan. Sa'atan sa'ah. Ya. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikian mungkin ini bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita, menjadi tambahan ilmu bagi kita. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, karena itulah hakikat ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang kita amalkan. Kurang dan lebihnya ana mohon maaf, dan ana mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.